الحمد لله رب العالمين فبنعمته تتم الصالحات على كل حال الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقال الله تعالى الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب. Itu kasih nikmat itu. Alhamdulillah. Cuma seling sedikit lah. Kebetulan ya ceramah aneh Toraja. Kayak Mangkasar lah. Nah, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, yang meninggal ini orang tua kita, kakak kita, saudara kita, usianya berapa? 50 tahun, 50 berapa? Sama dengan saya, kalau begitu saya juga kurang lebih. Jadi mirip-mirip teman laki ini Tio ini lah. Kalau kurang lebih. Tapi lain baru kepala karena ya Allah naknya terakhir Pak. Karena dia mau ceramah itu pun anda laki roh. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu tugasnya apa Bapak dan Ibu? Napau polenjo rala kita na wa ma khalaqatul jinna wal liya'buduni. Itu tugas utama pokok kita. Bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk apa? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Dalam bentuk apapun yang kita lakukan di atas hidup ini Bapak dan Saudara, tidak boleh lepas dari mengingat Allah, itulah ibadah. Dikatakan dalam ayatnya az-zikrullah. Kita tanam padi, tanam jagung, tanam apa saja, tetap zikrullah. Bismillah, basmalah itu sudah zikrullah. Ta'awuz itu sudah zikrullah. Lebih-lebih kalau kita sudah mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sudah zikrullah. Tanggal berapa Lebaran kemarin Pak? 29. Yang jelas kita Lebaran 10 Zulhijjah. Ada yang 10 Zulhijjahnya 28, ada 10 Zulhijjahnya 29. Saya Zulhijjahku saya 10-nya tanggal 28. Jadi saya khotbah di Toraja tanggal 28. Tidak ada masalah. Itu adalah fikih. Terus mengatakan naik tahu sambayang Allah pasal tanggal 29 tidak sah. Siapa bilang? Kok Allah Ta'ala kok? Yang sah 28, datanya yang syarat tanggal 28 tidak sah, kafir. Lewat itu ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah sekarang apa itu ibadah? Bahasa hari-harinya ibadahlah az-zikrullah, mengingat Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mah sudah influenza 4 hari sudah. Nah, Bapak Ibu tahu kita tercipta dari mana Bu? Batu kemai teh. Imak lagi. Dari mana asalnya? Hah? Siapa kasih tahu ki bilang dari tanah? Hah? Siapa kasih tahu ki?
Mau kita tahu siapa kasih tahu ki? Bukan mau kita matanya digoyang. Nah, yang beritahu kita bahwa kita berasal dari tanah adalah Allah dalam Al-Quran. Itulah tadi ayat pertama saya baca. Quran surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantasirun. Ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, lalu Allah menjadikan secara cepat untuk berkembang biak, dijadikanlah dia manusia. Jadi semua ini tanah. Nah sekarang, apa boleh? Apa kita mau sombongkan pelekna? Kenapa kita sombong? Nah karena nak ini untuk ketalu, balak jai. Batu kemenja balak, batu kemenja tanah. Ibu bawa apa? Bawa tanah. Injai balanta bawa apa? Bawa tanah tonji. Lalu kenapa ada orang hidup di dunia ini sombong sekali, pandangan dan sesama manusia, dianggap moral lain tidak ada apa-apanya, dia yang lebih dari itu. Kalau ada manusia menyatakan dia lebih dari yang lain, itu iblis. Quran surah Al-Arab ayat 12 baca maki. Buka miki HP tak buka ki. Al-Arab ayat 12 buka maki kalau tidak percaya. Begitu Allah bertanya, "Hei iblis, kenapa kau tidak mau tunduk sama Adam? Waktu kusuruh kau sujud." Nabi bilang, Tuhan, bagaimana mungkin saya mau sujud sama Adam? Saya tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Saya lebih mulia daripada Adam. Masa saya mau sujud sama Adam? Artinya bahwa ternyata makhluk iblis ini sombong, suka pandang ente makhluk yang lain. Maka siapa di antara kita manusia suka memandang enteng orang lain, menganggap orang lain rendah, tidak punya apa-apa dibanding kita, itu iblis. Yo. Setengah sanjik pau. Karena iblis ngapun yang. Nah itu iblis. Jadi mari, tidak ada yang kita bisa sombongkan bapak dan ibu kita ini dari tanah. Coba lihat, Allah ciptakan manusia dari tanah, lalu hari-hari menginjak. Nah, jadi siapa yang kita injak? Siapa itu tanah? Siapa itu tanah yang kita injak tiap hari? Siapa? Anak-anak bentuan nasania. Tapi yang kita injak tiap hari adalah diri kita sendiri. Kita dari tanah, yang kita injak adalah tiap hari tanah. Lalu kita hidup dari mana? Adakah yang masuk di tubuh kita ini bukan bersumber dari tanah? Tunjukkan satu. Batu kemenja hujan, batu barau, nanti apa penau. Begitu dalam buku kimianya. Semua yang ada masuk dalam tubuh kita adalah tanah. Pada akhirnya kemana kemari almarhum dimakamkan? Kemana? Ya kembali ke tanah. Jadi semua kita ini berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari tanah, kembali ke tanah. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang sombong? Kenapa? Belum pertanyaan lain. Dalam diri manusia ada dua sifat. Ada dua sifat yang senantiasa bersamaan jalan. Allah memberi warning kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur dan ada sifat taqwaha. Apa itu fujur? Sifat fujur itu semua perbuatan yang dilarang oleh Allah kita kerjakan, itu sifat fujur. Apa itu sifat taqwaha? Semua perbuatan baik man senyum daki injo adalah taqwaha. Kita lihat ayatnya.
Siapa yang bertahan mempertahankan sifat fujur dalam kesombongannya, Allah warning dia ke neraka. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam dzumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hasanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Orang-orang kafir, orang-orang fujuraha, orang-orang yang senantiasa memelihara kejahatan dalam dirinya akan digiring ke neraka berombongan. Angkat tangan yang mau ke neraka, temani saya. Angkat tangan Bu. Nairo tamar neraka. Eroki. Mau? Nah terus sekarang, berapa kali kita tinggalkan sholat tak selama hidup tak? Jawab, ini rentama neraka bede. Tapi sambayannya na pilari. Tidak mau bede masuk neraka, tapi hari-hari membentak suaminya. Kata Rasulullah, siapa yang lebih tinggi suaranya daripada suara suaminya dalam kehidupan rumah tangganya, neraka tempatnya. Nakana menjawab ibu karena mati mati tapi asamon. Tena aja, aku doakan pagi. Tena ndrini tena, jonje, lihat. Ibu ndrini tena aja. Sikap malah. Baik. Mari kita tinggalkan sifat fujur. Mari kita tinggalkan sifat benci membenci. Suka memandang ente sesama tetangga. Mari kita benci sifat fujur yang ada dalam kita buang. Kenapa? Kenapa orang melempar jumroh? Siapa yang dilempar? Setan. Kenapa dilempar itu setan? Supaya tidak mempengaruhi, supaya tidak mengganggu, tidak ajak-ajak, tidak sholat. Wahai saudaraku, anak-anak mudaku, mari. Usia muda tidak ada jaminan, tidak lebih duluan meninggal daripada orang tua, tidak ada jaminan. Mari kita jaga, kita pelihara ibadah kita. Hanya itu yang bisa menyelamatkan di hadapan Allah, tidak ada yang lain. Harta, tanah, kekayaan apapun kita miliki di tempat ini tidak akan menolong kita di hadapan Allah kecuali salat. Apa hadisnya? Nabi bersabda, أول ما يحاسب به عبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله. Yang pertama-tama kata Rasulullah diperiksa di hari kemudian nanti kelak adalah pahala sholat. Barang siapa yang tidak sholat, siapa yang bagus sholatnya, maka dialah yang akan masuk surga. Dan siapa yang rusak sholatnya, maka rusaklah pahalanya. Mana sepisang pulau kini tanah Marajai, tanah apa? Tanah suci. Mana pisang pulau ki umroh, mana pisang pulau ki talu umroh, pisang pulau itu umroh. Tapi apa? Tidak sholat. Karena ada juga orang pulang dari Makkah tidak sholat nih. Kira-kira ini tena aja tahuan. Gunakan aja jawabannya curiga nakke. Ada orang pulang dari tanah suci haji dengan kebanggaan songko hajinya putih. Lalu panik, ini kita ngaji. Kata-kata kita ngaji, tapi tidak sholat. Ada faktanya, ada. Saya tidak cerita doang ini. Ada di kampung saya. Ketika saya berlibur, saya pulang hari Jumat. Saya lewat di muka rumahnya karena saya akrab itu Pak Haji, sudah 3 kali dia haji. Haji, mau mi asan, bahasa Bugis gitu. Nah karena dulu mau kode. Kenapa Ji? Sudah 3 kali ke Mekah. Kapan Pak? Hah? Bakat teton itu kana berarti enak ke. Pemepur ngakarai enak ke. Ibu Ji. Tahu Kak, kayak dicolik Bang. Baik lanjut. Dengar makin dulu. Nah, saya bilang terus kenapa kalau 3 kali mikir bukankah Nabi mengatakan
Salah sunatnya di Tanah Marajai 1000 kali di sini baru sama. Bukankah Nabi yang bilang, nah saya kalau pergi ke Mekah 3 bulan ketinggal salat sunat terus dengan Masjid Haram. Jai minggu sembahyang pun oke. Jadi tidak perlu masalah di sini. Bukan itu salah paham salah manto. Bukan paham salah tapi salah paham manto. Bukan salah paham salah manto. Justru semakin kita pulang dari Tanah Marajaya, tanah suci, tanah Malompo, Pak, Buta Malaninga, mesti dari teladan haji yang mabrur, bukan haji takabur, tapi haji mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak. Begitu. Sekarang ini saudara-saudara kita sudah siap-siap para menuju. Malam ini sudah ada tiba kloter-kloter di berbagai provinsi. Alhamdulillah. Menurut yang saya dengar kurang lebih 400 orang meninggal dari Indonesia. Karena suhu di atas luar biasa. Suhu di sini saja tidak ada. Di Makassar kalau siang hari bukan main. Panas bukan main. Makanya dokter bilang bawa terus air minum. Supaya tidak dehidrasi apa? Ya injo masuk ke kamar. Dehidrasi. 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 Oke, kita lanjut. Mari kita buat sifat fujur raha, sifat yang tidak bagus. Nah, Allah warning siapa yang menjaga, siapa yang memelihara sifat wa taqwa dalam hidupnya. Allah warning dikirim ke surga berberombongan. Apa ayatnya? Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati dhumara hatta idza ja'uka wa futihat abwabuha wa qala lakum hadanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum وقالوا استغفر الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوك وفتحت أبوابها وقال لكم حسنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين. Kata Allah, bosoma bisa ngarok. Jadi jangan jo ini aja. Kata Allah, siapa yang menjaga sifat taqwa digiring ke surga berombongan. Setibanya di pintu surga masih jauh seolah-olah penjaga surga naik penjaga surga. Iri loh penjaga surga, iri doa. Masih jauh Kim, masih di kantor polisi sudah ada maki. Dibelain di kantor polisi mendina karena kami. Semua orang kutanya tadi 17 orang kutanya di jalanan. Kemudian kantor polisi ini daing karena jalan bikin dekat sekali Pak. Oh mana 7 kilo mana tidak dekat. Dia ambil mami hiburan tadi sama ibu-ibu di atas mobil itu, tentunya ibu tidak koro-koroan. Ibu-ibu saleha semua ku bawa tadi Pak. Tidak ada yang koro-koroan. Bukan koro-koroan aku panangkon rin. Nak ke sopiri. Baik. Masih jauh Bapak. Apa dia bilang? Salamun alaikum tibatun fadkhuluha khalidin. Keselamatan, kesejahteraan bagimu wahai orang-orang bertakwa, masuki surga yang dijanjikan Allah padamu. Apa jawabannya orang bertakwa Pak? Wa qalu alhamdulillazi sadaqana wa'ada wa awrasana al-arda natabawwa minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Apa kata orang bertakwa? Bersyukur segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah penuhi janjimu kepada kami, yaitu surga. Subhanallah. Masih adakah cita-cita lebih tinggi untuk surganya Allah Ta'ala dalam beribadah?
Masih adakah cita-cita lebih tinggi daripada surganya Allah Ta'ala daripada dalam beribadah? Nggak pernah lagi memisah. Karena sumpah dengan lebih Z. Andai kata acara pesta perkawinan ini kerut tojengnya. Mana satu album Romai Rama selesai. Nah, baik ibu, bapak. Dua sifat ini ada dalam diri kita. Maka bagaimana cara mengetahui ujian Allah dalam diri kita? Nah, itu tadi. Kita selalu pelihara sifat bertakwa dengan zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Coba anak, halo, saya tanya Ki, hafal surah Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, hafal juga? Saya kira tidak hafal Ki Al-Ikhlas. Ini hafal Qul Huwallah, ini Al-Ikhlas. Nah, kalau coba beri, coba Qul Huwallahu Ahad, nak. Coba deh. Malu-malu kucing. Malu-malu. Malu-malu. Ya Allah, ada hambamu malu, maka jangan kau bukakan pintu surgamu karena malu sama kau. Anak-anak pengalaman, anak-anak karangan, kira-kira pemain laki sama kesir-sir ke Amerika. Enak tersebut dulu. Oke? Tahsinul qiraah itu penting. Apa itu tahsinul qiraah? Memperbaiki bacaan. Karena anak-anak, mau guru ngaji gitu lah ngaji. Ingat Pak, setiap selesai sholat ingat jangan lupa minimal 2, 3, 4 ayat baca bertinggalkan tempat duduk. Programkan gitu mulai sekarang. Tidak ada yang bisa selamatkan Pak. Syafaat baca Al-Quran ada. Orang tua mau disiksa oleh Allah. Dengar ki baik. Ada orang tua, seorang bapak laki-laki diperintahkan Allah kepada malaikat, ambilkankah orang itu siksa di hadapanku. Bawalah ke hadapannya orang tua itu. Tiba di hadapan Allah, malaikat mengatakan, Tuhanku, sesuai dengan perintahmu orang ini ada di hadapanmu. Hei malaikat, tangguhkan, jangan kau siksa orang tua itu. Loh, malaikat katakan, ya Allah, apa yang terjadi? Bukankah engkau memerintahkan aku untuk menyiksanya? Dia bilang, tunggu. Ternyata di dunia ada anaknya menghafal 30 juz Al-Quran. Dan syafaat Al-Quran rupanya menyelamatkan, melindungi. Setiap bacaan Al-Quran anaknya, setiap itu pula menggugurkan dosanya orang tuanya. Masya Allah. Makanya Pak, programkan di sini kan ada tahfiz. Ada mungkin di daerah mana di sini tahfiz? Ya. Nah, programkan kalau tidak ada nata cucu tak. Seolah-olah bacaan Al-Quran itu seperti FB. Itu kalau kita sudah klik narik ibu jari lompat-lompat begini. Apa namanya itu? Online itu pahalanya. Tiba. Makanya orang tua yang sudah meninggal, orang tua kita, apakah nenek kita atau apa, yang jelas kalau kita yang meninggal duluan, sudah lama meninggal, tidak dia butuhkan kerbau dipotongkan di dunia, tidak. Yang dia butuhkan adalah kiriman ayat-ayat Al-Quran menjadi syafaat di hadapan Allah, menjadi penolong baginya. Programkan kita, insya Allah. Kita kembali. Bahwa semua kita berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari sumber tanah, dan akhirnya kembali ke tanah. Dan kalimat yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah selesai, ingat, ada 4 yang kita mengantar jenazah ke kuburan. Ada 4 macam kelompok. Yang pertama keluarganya, yang kedua sahabatnya, yang ketiga tetangganya, yang keempat adalah andai tolak
satu yang menemaninya, yang 4 pulang. Begitu selesai dimakamkan, yang 4 pulang dan hanya mengatakan selamat jalan saudaraku. Tapi yang menemani jenazah yang kita makamkan tadi adalah amal baiknya atau iman dan takwanya. Hanya itu menemaninya. Begitu selesai diantar, pulanglah pengantarnya, maka dia didatangi ada 2 sosok yang datang pada jenazah yang kita makamkan tadi. Yang pertama bercahaya, berkilau cahayanya, harum baunya, bertanya kepada jenazah tadi, siapa kau? Lalu jenazah itu kembali bertanya, kau siapa? Lalu yang cahaya tadi datang itu yang harum baunya berkata, apa betul kau tidak kenal saya? Tidak. Lalu dijawablah oleh cahaya yang harum baunya tadi itu mengatakan, saya adalah kau, kau adalah saya. Saya ini sifatmu waktu hidup di dunia. Kemana-mana kau berbuat baik, saya yang mengantarkan kamu. Pergi sholat, pergi silaturahim, pergi mengajak orang berbuat baik, pergi mengajak orang kerja bakti di masjid. Bahkan kalau ada duri di jalanan untuk mencelakakan orang lain, saya yang cabut. Saya mengantar kamu kemana-mana. Sekarang giliran saya minta kepada kamu, gendonglah saya sebagai sifatmu di dunia menghadap Tuhanmu untuk mendapat balasan yang baik dari Allah. Nah, sosok yang kedua. Berarti tadi sosok pertama ini orang yang bertakwa dan beriman yang meninggal ini. Nah, sosok yang kedua mendatangi mayat. Datang gelap gulita dan bau basi busuk baunya. Lalu bertanyalah jenazah, siapa kau? Yang datang gelap gulita tadi bau basi bertanya kepada jenazah, apa betul kau tidak kenal saya? Tidak. Saya adalah kau, kau adalah saya. Sayalah sifatmu hidup di dunia. Kemana-mana kau berbuat jahat, berbuat kebatilan, saya yang menemani kamu. Saya menggendong kau kemana-mana berbuat batil. Sekarang gilirannya gendong saya ke hadapan Tuhanmu untuk mendapat balasan dari perbuatan jahatmu di dunia ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu, hidup di dunia ini adalah ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai jam berapa, Bu? Jam 11. Hah? Oke, saya tawar. Jam 1. Tak kalau hari ini main. Oke, jangan ada mengantuk. Kalau begitu ada yang mengantuk begini langsung stop. Saya siap. Semangat Anda siap. Tidak. Memang kalau ada yang mengantuk kalau saya ceramah sakit gitu. Kalau nak ceramah nanya tak do garing gitu. Tahu jangan? Betul apa benar? Betul. Lanjut. Parkir apa? Apa menjadi padan teh? Dan kanan cukup au. Amal kuliah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayuhan nas, i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah Tuhan yang telah menciptakan kamu, yang juga menciptakan orang-orang sebelum kamu untuk apa? La'allakum, berarti sudah ada orang sebelum kita yang diciptakan oleh Allah disuruh juga beribadah seperti kita. Entah bagaimana bentuk ibadahnya, tidak ada keterangan. Nah, kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa seperti orang-orang sebelum kamu juga diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? La'allakum, puasa la'allakum tattaqun, salat la'allakum tattaqun. Berarti bahwa yang Allah kehendaki dari hambanya kita ini, kita kembali ke hadapan Allah memakai jubah yang mereknya la'allakum tattaqun, bukan merek Rabbani.
Merek la'allakum tattaqun. Itulah merek jubah yang harus kita pakai untuk menghadap kepada Khalik Sang Pencipta kita. Oleh karena itu, wala yu'akhidullahu an-nas bidulmihim ma taraka 'alayha min da'batin walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah ingin menghukum manusia karena kezalimannya di atas muka bumi ini, maka Allah tidak menyisakan satupun makhluk melata. Tapi Allah tangguhkan pada batas waktu tidak ditentukan, yaitu apa? Ajal. Idza ja'a ajaluhum, jika ajal itu datang, insyaallah is apa? Is that for you. Mati. Lalu kalau sudah kematian datang, tidak ada satupun rewa, tidak ada satupun makhluk Allah di dunia ini sanggup mengundurkan kematian, apalagi memajukan kematian. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada kekuatan di dunia ini mampu mengundurkan kematian sesaat ataupun memajukan kematian sesaat. Begitu datang kematian, insya Allah mati. Manam binsar sagang Jokowi tidak bisa natahan itu kematian. Nggak ada. Siapapun, apalagi Ganjar. Kira-kira yang akan mati dengan tidak mampu juga menahan kematian, tapi akan mati dalam keadaan tenang. Kira-kira Anies Baswedan. Kira-kira. Sorry, tidak ada kampanye, hanya menyebut nama. Saya juga tidak kenal itu siapa. Cuma pernah berfoto sama-sama di Jakarta, jadi saya tahu orangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan menghadapi perkelatan perbaikan bangsa dan tanah air. Masa kita mau begini terus? Lalu kalau kita salah dalam meletakkan niat, saya tidak mengatakan memilih, salah dalam meletakkan niat ikhtiar kita memperbaiki bangsa kita, maka 5 tahun kita turut berdosa bersama orang-orang yang melakukan kejahatan kebangsaan. Betul. Hati-hati. Makanya saya Pak, kalau memilih setiap mau pilih bupati, wali kota, gubernur, saya salat duha 4 rakaat. Baru saya tinggalkan tempat rumah saya, baru menuju ke TPS. Saya lama membayangkan itu. Apakah di antara calon ini, ya Allah, tidak membawa kami dalam kesengsaraan dan menjauhkan kami dari keridhaan-Mu? Yang kami inginkan, ya Allah, berikanlah kepemimpin yang mengantar kami dan membersamai kami dalam ridha-Mu. Itu yang kita mau. Ada yang kuliah mengantuk. Inja protokol kucing yang ngangok menja. Ya karena mengisap rokok toh. Baik. Kita tanya ke Ustaz. Aduh, mohon ampun kepada Allah. Rokok itu haram atau halal? Kembali ke pasal 2. Tidak ada senior salah. Saya mau tanya, itu rokok haram atau halal? Hah? Yo, itu makruh, tidak ada pendiriannya. 2 Ji, halal atau haram? Pahala atau dosa? Sudah selesai. Neraka atau surga? Selesai. Nggak perlu dia makruh-makruhan. Meragukan. Lantamar neraka tenaton, tama surga tenaton. Nah, saya dulu perokok. Saya mulai kelas 3 SD merokok tembakau. Kugulung-gulung. Pergi ke gembala kerbauku. Pergi apa bawa kerbau gembala. Saya gembala kerbau dulu lebih 20 Pak.
di kampung di Kolaka Utara. Saya kalau pergi bawa tembakau nenekku, karena nenekku pembuat tembakau. Di rumahnya itu beratus-ratus apa namanya itu seperti tiung, ya tempatnya tembakonya itu dengan bujang biasa kulit jagung dipakai gulung. Bangga tombak itu pernah digulung kami lompona, rata tombak yang lebok nanua tedonga mempo kaman deh. Padahal anak-anak jikin jo. Bayangkan kalau kelas 3 SD. Tapi waktu itu siapapun yang mengatakan kepada saya rokok itu haram, ku benci. Mudah-mudahan tidak ada benci, Kak. Tapi ketika saya tahu, saya membaca dan membaca, satu waktu saya diundang untuk seminar tentang Hari Tembakau Sedunia. Saya yang representasi agama, 3 dokter mendampingi saya. Semua saya counter. Dia punya tesis tentang manfaat tembakau. Satu ayat, zalimu linafsi, menzalimi diri sendiri. Tapi kalau wartawan ditanya, apa nikmatnya merokok? Dia bilang, hei, 1 batang rokok saya rokok, 1000 orang membaca tulisan saya, bukan ketulis besar pahalanya. Itu kalau wartawan. Petani, nakana tidak bisa kena fle, apa nih bingkung apa nak kena ne? Bukankah saya dapat pahala kasih makan anak dan istri saya hasil dari bingkung karena ada tembakau di sini. Ya minumnya. Saya lihat foto-foto saya waktu merokok, aku masih disimpan. Alhamdulillah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taubatan nasuha, saya anggap bahwa rokok bagi saya adalah zalimu linafsi. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, orang tuaku bisa sependapat dengan saya, sehingga kita semua sependapat. Kita tulis rokok zalimu linafsi, artinya kita hentikan merokok. Nah karena ibu yang Ustaz, cocok. Nah kasih pendapat kayak ibu itu pendapat anak ibu. Pastinya dukung anak-anak, karena kurang belanja iha. Bayangkan pula si rokok 12.000, paling murah, 1 jinjim ikan. Baik, kita kembali. Bahwa tugas kita adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya mengimplementasikan kalimat la'allakum tattaqun? 1, perbaiki salat. Nah, kita coba tengok ayat Quran surah Al-Mudassir, kita lihat. Fi jannati yatasa'alun. Ketika para penduduk surga saling menanya, insya Allah tabe. Semua yang hadir malam ini di tempat ini anggap dalam surga. Amin ya Rabbal. Kita saling bertanya-tanya. Dalam surga kita cari tanam nih. Dan si cini-cini kesalahan. Si dikana keme mana ya? Keme mana lain tenten dalam surga. Keme mana? Misalnya. Tidak ada dalam surga. Padahal baiknya itu orang. Bagus silaturahimnya, rajin. Biar jauh ustaz na panggil tong ke sini. Sampai sekali tuh. Ngapa nak kena dalam surga? Padahal rajin sekali, bagus. Jadi, lalu Allah tanya, anil mujarimin, apa sebabnya? Apa yang menyebabkan sehingga si fulan itu tidak ada dalam surga, sementara di dunia baik sekali? Dengar satu-satu. 1. Penyebab manusia masalakakum fi saqar. Allah bertanya, apa yang menyebabkan kalian dilemparkan Allah ke neraka sakarnya Allah? Qalu 1. Qalu lam naku minal musallin. Bahwa sudah sepantasnya kata orang di neraka,
yang di neraka sudah berkata, sudah sepantasnya Allah melemparkan kami ke neraka. Waktu hidup di dunia kami tidak mengerjakan sholat, sementara kewajiban kami sebagai hamba Allah dan orang muslim adalah melaksanakan 5 kali sehari semalam. Tapi kami tidak kerjakan sholat itu. Itulah menyebabkan dilemparkan ke neraka satu. Mari coba ibu yang masih malas bolong-bolong sholatnya, yang Senin-Senin Kamis sholatnya, kadang sholat subuh, kadang lebih banyak tidaknya, kadang sholat maghrib, kadang tidak. Apalagi kalau sudah takdir cinta yang aku pilih, nah lupa misalnya kisah. Sudah main ini, belum masih kuda apa sebentar. Takdir cinta yang aku pilih. Karena mau di penjara ya Arjuna. Sudah tertuduh nih. Ya yang kamma jadi kan perlu tuh niseng. Nah ceritain ke anak liar lah anak ini kampungan ustaz. Nah, satu, qalu lam naku minal musallin. Tidak mengerjakan sholat. Tabe bu, Pak, jangan sampai bapak kira sudah salatnya semuanya di masjid, rawatibnya salat di masjid, salat lain sunatnya luar biasa, tatawunya luar biasa, salatnya di masjid bagus sekali. Tapi anak dan istrinya tidak dia bimbing salat, seolah-olah dia masuk surga sendirian. Itu nanti justru menyebabkan salatnya bapak masuk neraka bersama-sama satu keluarga. Makanya ajaklah anak dan istri masuk surga, maka bapak harus memimpin salat. Allahu Akbar. Bayangkan kalau sudah bapak di depan mengatakan di belakang ada 2 orang 3 orang laki-laki, amin, subhanallah. Makanya Pak, jangan semua sholatnya di masjid, pilih satu di rumah. Semua orang di rumah ajak sholat siapapun. Kasih tahu kalau tidak mau sholat tinggalkan rumah ini. Karena nanti ditanya kenapa itu keluargamu satu, kau tanggung jawab kenapa tidak sholat. Nah sudah aku paksa Tuhan, nah bilang tidak, aku hanya bilang sholat, tidak itu tidak min. Gara-gara itu ada kisah 50 tempat pemeriksaan perjalanan kita sampai ke surga atau neraka. Tapi kalau saya bahas itu 8 semester kuliah. Berarti 6 bulan. Di semester 4 ini dibahas kamaya. Tapi jangan bisa bahas di sini sih. Tidak mungkin mau sampai jam 3 malam di sini. Nah kanan jebu, saya siap Pak. Tidak tena menekan tena. Kalau deh jam 3. Ternyata menyerah tuh. Nah itu ya. Mari kita jaga diri, ku ampusakum wa ahlikum nara. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Jangan sampai kita asik beribadah sendiri baru kita anggap diri kita sudah masuk surga. Kita lupakan, ingat. Saya lupa letak ayatnya di Quran surah Al-A'raf juga. Anak dan istrimu maut bagimu. Ada di ayat itu, gue lupa letaknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita perbaiki. Qalu lam naku minal musallin. Perbaiki sholat. Nah, 2. Penyebab kedua Allah melemparkan manusia ke neraka sakarnya. Qalu lam naku nut'imul miskin. Waktu hidup di dunia Allah berikan rezeki banyak. Nah berikan melimpah-limpah rezekinya, tapi kita tidak pernah memberi makan orang miskin. Bahkan cenderung makanannya orang miskin kita makan, yaitu rezeki. Tapi ada ketua RW di sini. Orang kan? Sama-sama mantan RW juga ini. Pernah saya bilang di Makassar hanya 1 RW masuk surga. Karena tidak pernah sentuh raskin. Saya.
Selama saya RW tidak pernah saya itu yang namanya beras raskin, karena tidak ada warga aku dapat raskin. Kata jai. Hah? Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Raskin itu bukan beras gratis, sama bilang gratis. Hanya murah. Tapi itu biasanya di mana letaknya RW dan lurah desa, camat masuk neraka di mana? Keluarganya dia kasih duluan. Tapi RW di sini tidak tahu buat tidak. Jadi sampai balak uji. Tidak di sini. Iya. Pak Camat, siapa nak kasih? Masa ada pegawai negeri golongan 2B dapat beras raskin, nah pegawai negeri. Saya kenapa kita dapat kita? Dia bilang, nak kasih ke Pak Camat. Siapa memang itu Pak Camat? Kemana kan? Masya Allah. Dia salah gunakan itu Pak, raskin. Raskin itu ada syaratnya. Raskin itu bukan sebenarnya salah itu kalau bilang makanan orang miskin salah. Raskin itu adalah beras untuk yang kurang beruntung hidupnya. Ya. Tidak gratis dibeli itu. Saya pernah gugat itu seorang camat di Mariso. Saya tahu kecamatan di mana paling parah raskinnya di Makassar, saya tahu. Karena saya teliti. Paling banyak itu di Bontoala, Ujung Tanah, Mariso. Nah itu. Hadirin jamaah takziah dimuliakan oleh Allah. Jangan disalahgunakan itu. Kalau nut'imul miskin, tidak memberi makan orang miskin, sementara Allah berikan rezeki kepadanya melimpah-limpah. Dia malah mubazir hidupnya, dia buang makanannya. Dan sisa-sisa makannya dia buang, ketimbang dia berikan saudaranya yang kurang beruntung hidupnya. Itulah sebenarnya kalau takziah begini dilarang menurut pandangan agama, dilarang menyalakan asap. Bukan dilarang makan, dilarang menyalakan asap. Ditafsirlah bahwa kalau dilarang menyalakan asap berarti tidak ada masak-memasak di situ. Ditafsirkan ada yang mengatakan tidak boleh makan. Padahal boleh tetangga bawakan makanan ke sini, di sini dimakan sama-sama, tidak apa-apa. Dan tidak dimasak di sini, hadisnya begitu, dua hadisnya. Dilarang menyalakan berasap-asap. Yang kedua, karena yang punya acara takziah itu kasihan, mungkin 2-3 bulan menjaga yang tadi sudah meninggal itu sakit, sudah kecapean dan habis biayanya untuk di rumah sakit. Datang lagi mau kumpul-kumpul begini. Nah oleh karena itu budaya kita di kampung-kampung biasanya bawakan gula pasir, bawakan beras, jangan bikin mentah. Masak memang di sana kue berdos-dos bawa ke sini. Sampaikan maaf, ini yang dibagi bukan makanan dari sini, tapi kami yang bawa jamaah. Boleh. Saya satu waktu diundang ceramah, tak saya di rumahnya seorang kiai. Dia kasih jejer kue di meja, saya tidak sentuh satu kali pun. Dia berkata, Ustadz, saya tahu dia kenapa kita tidak mau makan itu kue. Tidak kenapa Pak Kiai? Kita kira dibikin kami yang beli, tidak. Tetangga semua orang datang bawa kue di sini. Jadi boleh dimakan. Seperti sebentar ini, saya kan lapar sekali Mbak ini. Tidak mau makan kalau dimasak di sini. Siapa suruh itu melenteng? Nah itu ya. Dari tadi itu penumpangku lapar Mama Lenteng itu. Itu penumpangku tadi ibu-ibu. Nah karena ke dalam hati kena kira mereka ini ibu-ibu di belakang dia jadi lapar, saya juga ada bini-bini. Nah baik. Nah kita kembali. Bahwa yang kedua, penyebab manusia dilemparkan Allah ke neraka sakarnya Allah. Karena yang kedua adalah tidak memberi makan orang miskin, sementara dia diberi rezeki oleh Allah berlebihan. Dia lupa ada di situ haknya orang lain. Ingat Pak, semua yang penghasilan tak ada haknya orang lain. Makanya kemarin, kalau ada yang berkurban, tidak, misalnya di atas namakan lembaga,
Tidak ada nama orang di situ, tidak sah. Itu namanya sedekah daging, bukan kurban. Contoh, LPM mau memotong 1 ekor kambing, 1 ekor sapi atas nama LPM. Tidak ada itu dalam rumus agama LPM berkurban. Yang ada 7 orang satu kelompok atau 1 orang. Itu yang jelas. Kalau lembaga tidak jelas siapa punya. Nah, oleh karena itu boleh atas nama lembaga, tapi ditulis namanya orang 7 di situ, itu mewakili supaya dia berstatus daging itu berstatus sapi kurban, bukan daging sedekah. Gitu. Kan banyak juga begitu, 5 ekor potong atas nama PT Nusantara Indah. Nah, bagi mi, nah bangga Tom itu nakira berkurban minjak. Selang Ustaz, Pak, ini sapita atas nama apa? Atas nama PT ini Pak, salah ki atas nama apa? Kenapa bisa? Iya, tidak ada tuh lembaga berkurban yang ada orang. Makanya ditulis 7 orang boleh, 1 seekor, boleh sendiri kalau mampu. Bahkan ancamannya Nabi, kalau dia sanggup beli motor NMAX 1 lalu tidak bisa berkurban 1 ekor, haram masuk tanah lapangan sholat. Dia bisa beli NMAX 47 atau 39 paling murah. Baru sapi 14 juta tidak ada beli. Coba. Jangan memang pakai NMAX kemarin kalau sudah beli tidak berkurban ki. Apalagi cicil. Kecuali cicil. Makanya cicil ki NMAX 1 bulan berapa 700 atau ada 3 juta lebih. Lalu menyetor 1 orang di masjid 1 kelompok 2 juta. Paling murah. Harga 14 juta 1 ekor. Pikir kami gitu mulai sekarang. Kalau kemarin oke lah, anggaplah keliru. Lewat itu. Mohon kami ampun kepada Allah. Tapi nanti tahun depan berkurban, jangan beli motor, beli apa kalau kita tidak mau berkurban. Laknat kita Allah Ta'ala. Coba bayangkan ancamannya Nabi. Haram memasuki tempat sholatku, kata Nabi. Bayangkan itu Nabi marah sekali. Borro na emes na le. Na bali 1 ekor kambing 4 juta tidak kulle. Orang 1 ekor 4 juta di kambing. NMAX 37. Cash. Nah karena ko dong Ustaz 15 tahun kumpul itu. 1 NMAX sudah bisa orang naik tanah suci. Apalagi umroh ji. Sudah bisa itu. Yang dulu beli NMAX sebelum umroh. Program kami yang sekarang. Kalau ada anak sekolah bilang, "Ma, NMAX antena, umroh lo." Haram. Nah kan Ustaz kah umroh lo. Baik. Oleh karena itu yang kedua, qalu lam nakun nut'imul. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al kha'irin. Penyebab yang ketiga Allah melemparkan manusia ke neraka sakarnya Allah. Yang ketiga adalah penyebabnya bersekongkol dalam melakukan kebatilan. Quran surah Al-Mudassir ayat 45 ke bawah. Nanti kita baca kalau pulang, kita ada semua. Jangan sampai kita bilang sakarang-karang. Nanti ke bawah baca gitu. Yang keempat, wa kunna nakhudu ma'al kha'inin. Berkatalah mereka di neraka, sudah sepantasnya Allah lemparkan karena kami tidak percaya hari kiamat. Dia tidak percaya bahwa baru ada hari pembalasan. Jadi seenaknya melakukan apapun dia mau di atas dunia ini. Semau gue. Karena Allah kata mereka memprovokasi orang. Hei, tolong. Hei, injo ustaz ka bale-bale. Ngapain? Injay masa Allah Ta'ala membuat ini indahnya dunia ini, masa kita tidak bisa nikmati untuk kita ini. Bohong itu ustaz, jangan peduli. Nah, tidak ada hari pembalasan, tidak ada, nikmati memang mau sekarang. Nanti dia kapok pada ayat yang berikutnya, hatta
kata mereka, begitulah keadaan kami di dunia hingga datang kematian. Selesai. Begitulah perbuatannya mereka di dunia, melakukan kebatilan kesana kemari, lalu kemudian tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, bersekongkol melakukan kebatilan, bahkan tidak percaya hari kiamat. Maka Allah katakan, hatta atanal yakin. Mereka berkata, begitulah keadaan kami ketika hidup di dunia hingga datang kematian. Nanti mati baru percaya ternyata mati toyeng. Selesai sudah Pak, karena kita sudah mati, selesai. Nah sekarang, sebelum datang kematian apa yang kita mau bikin? Mari kita jauhkan diri kita. Pertama, kita ikuti perintah agama, sholat, pelihara dengan baik. Kedua, jauhilah itu tempat-tempat syirik. Tabe, mohon ampun kepada Allah. Kalau ada hal-hal yang ada orang mengajak-ajak kita di situ bawa-bawa sesajian, itu menggugurkan sholat kita, merusak ibadah. Tinggalkan, apalagi percaya cincin. Karena ini cincin kepada menjanjangi minawang kolosal. Percaya ki, semua makhluk Allah ada kelebihan. Nah, saya mau jelaskan ini supaya tidak kita salah paham, supaya tuntas. Kalau ada orang mengatakan, ada cincinku kalau sakit perutnya, nah aku rendam jadi air, aku kasih minum airnya itu cincin di gelas, saya sembuh sakit perutnya. Boleh jadi sifat dan khasiat batu yang Allah berikan itu adalah bisa digunakan hambanya Allah menjadi obat sakit perut. Boleh jadi. Berarti itu benar bahwa ini batu dikasih mukjizat dari Allah untuk menyembuhkan sakit perut. Ada juga besi putih. Kalau lagi kalau jengking lipan apa, langsung ditempelkan itu besi putih di situ, parang atau pisau, insya Allah tidak bengkak. Itu sifatnya besi putih itu ada pada itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tahu camba-camba si bokoi. Camba-camba si bokoi. Itu yang rumput-rumput kecil daunnya, tapi dia obat, campuran obat. Obat apa dia? Obat lambung. Dicampurkan dengan kanji, dengan bikin tambara, gamasi. Nah, camba-camba si boko itu adalah zat yang Allah berikan kepadanya, bisa jadi obat bagi makhluk Allah namanya manusia. Tahu pala, cengkeh, kayu manis, ada semua fungsinya. Tahu kelor, suka makan kelor, selamat ki yang suka makan kelor. Jangan dihentikan kelor itu. Jangan ada yang mendengarkan mitos bahwa kelor itu merusak yang lain-lain. Ada biasanya orang pantang makan kelor karena merusak ilmunya katanya. Itu mitos. Supaya kita tidak makan, dia makan. Karena ada 5 tumbuhan disebut Nabi menjadi obat, salah satunya kelor. Makanya sekarang ada perusahaan gila-gila mencari tanah selebar-lebarnya untuk membudidayakan kelor jadi obat. Mahal sekarang kelor. Jadi yang tanam saya di muka rumah Kak. Alhamdulillah saya di potku mami kodong katena tanah kosong. Wala mami emberi. Kupantame tanahnya nampak cicuk kinau. Setiap pekan, 1 pekan, setiap hari saya ambil 3 tangkai, saya minum sebelum pergi kantor. Itu khasiatnya luar biasa itu. Insyaallah dia adalah penetralisir semua penyakit dalam tubuh. Yang kita tidak makan kelor, makan ki. Kalau perlu kasih namanya, mulai besok tidak boleh ada makan ayam, harus kelor saya terus menerus. Itu ayam tak bawa ke Makassar, titip sama Malente sampai di rumahku itu. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maka mari kita jaga, jauhkan sifat syirik. La tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Ada juga orang percaya macam-macam. Badi dia percaya memang besi dan manusia bersaudara. Tapi tidak akan pernah besi membunuh manusia saudaranya kalau tidak di tangan orang jahat. Besi itu saudara kandung manusia. Sifatnya adalah menolong dan menjaga manusia dari hidupnya. Coba.
Mau ke sawah pakai parang, berkebun pakai parang. Itulah penolong kita. Dititipkan Allah besi itu menjadi alat untuk menggarap kehidupan makhluk Allah. Jadi jangan disalahgunakan. Supaya kita tidak salah kalau ada sedikit cincinnya begitu. Ada cincin saya Pak, mau beli orang 4 juta, saya tidak mau. Ku tahu Ji, kalau dia mau beli itu nanti salah gunakan. Kalau tidak ada ya papanya itu cincin. Ku beli saya di jalan 75.000. Begitu di warkop najanjangin karena empa Ustaz. Saya mantu, kenapa? Itu cincinnya. Ngapain? Lah kembali 5 juta karena tenda kebalutan nih bos. Ku tahu itu. Ada tahu ini orang. Khasiatnya. Saya kan tidak tahu, yang penting indah, cantik, batu, kupakai. Tidak ada jeleknya apa-apanya. Coba lah cincin mungkin apa. Jadi kepala. Pernah ke ceramah di tempat mana itu, nah ini kinjo protokol cincikun, nah pala ke sini-sini tuh jangan besar, tapi salah malam ini dalam minta sih. Selamat ki. Tuh korolom itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pelihara, kita jaga salat, kita jauhkan diri kita dari kesyirikan. Insyaallah hablum minallah wa hablum minan nas, kita jaga dan pelihara dalam hidup ini selama mati insyaallah. Tidak ada yang lain bisa selamatkan itu. Saya kira cukup sekian Bapak dan Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Pas jam 10 jam saya. Entahlah jam Bapak-bapak. Perjalanan dari sini sampai di Makassar 4 jam. Berarti jam 3 nanti baru tiba. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Syariah binti Kare. Sebenarnya Kari. Saya dengar neneknya dulu. Saya kira lagi jadi bayi nak ada di mana. Kari mentuk. Tapi anak-anak apa kare? Jadi ini kare. Tiba di SD kepala sekolah Tongolotong. Waktu mau ditulis jasanya, sama namamu Karin, oh kare. Cara dengar tuh kepala sekolah Tongolotong. Mari Bapak Ibu kita mulai dengan umul kitab. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk membuka doa kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin. حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا عزيز. Pada malam ini ya Allah, kami seluruh keluarga almarhumah hadir merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga di rumah duka ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Aziz. Kami sadari ya Allah, kami semua ini hamba-Mu, makhluk yang lemah, tempat banyak salah dan dosa ya Allah. Kami sering melalaikan sholat-Mu ya Allah. Kami biasa tidak sadar mempersekutukan-Mu ya Allah, sadar pun atau tidak. Terkadang kami menyamakan apa yang ada di bumi ini ciptaan-Mu sebagai hamba. Kami jadikan sesembahan dalam hidup kami dalam keadaan tidak mengetahui ya Allah. Kami kadang ya Allah membentak saudara-saudara kami, bahkan kami biasa menganiaya saudara kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Aziz.
Semua apa yang Engkau larang tadi itu ya Allah tidak dapat menyelamatkan kami di hadapan-Mu kecuali Engkau bukakan pintu taubat-Mu untuk kami semua. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Bukakanlah taubat-Mu selebar-lebarnya. Turunkanlah maghfirah-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami di dunia ini ya Allah. Panjangkanlah usia kami ya Allah, agar kami dapat melaksanakan pengabdian kepadamu. Rabbana la tudhi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa innaka antal wahhab. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, persaudarakanlah hati kami semua di malam ini ya Allah, sebagai hamba-Mu hadir merasakan duka ini. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, atubu ilaih. Nasrum minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wa basyiris sabirin. Hadanallahu ayyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat